Dalam komentar saya ada yang bertanya, bolehkah meminta dunia kepada Allah? Tidak malukah kita meminta dunia kepada Allah? Maka di sini saya akan sebutkan referensinya sahabat ya. Di mana disebutkan di sini sahabat dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, Allahu yuhibbu ayyas'aluhul ibad jami'u masalihu dinihim wa dunyahum. Allah itu suka sahabat jika seorang hamba itu meminta semua masalah dunianya dan masalah akhiratnya sahabat. Ingat di sini Allah itu suka kepada seorang hamba yang meminta apapun terkait masalah dunianya dan masalah akhiratnya sahabat. Minat ta'ami wasyarabi wal kiswati wa ghairi dzalik. Baik itu dari segi makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Allah suka sahabat. Kama yas'alunahul hidayah wal maghfirah. Sebagaimana seseorang meminta petunjuk dan meminta pengampunan dari Allah, maka kita meminta dunia dengan meminta pengampunan dan meminta hidayah dari Allah itu disebutkan dalam kitab ini sama sahabat. Allah sama-sama menyukainya. Kenapa? Karena sama-sama meminta kepada Allah. Maka disebutkan di sini fa inna kullama yahtajul abdu ilaihi. Jika seseorang meminta kepada Allah, maka sesungguhnya idza sa'alahu minallah, jika seseorang minta kepada Allah terkait setiap kebutuhannya sahabat, baik kebutuhan dunia ataupun akhirat, faqad adharu hajatahu wa iftiqarahu ilallahi wa dzalika yuhibbuhullahu. Sesungguhnya orang tersebut telah menampakkan kebutuhannya dan ketergantungannya kepada Allah sahabat, dan hal itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah clear ya, sudah jelas bahwasanya meminta dunia itu juga sangat dianjurkan oleh para ulama asalkan memintanya kepada Allah sahabat. Jadi tidak ada yang namanya kata-kata malu atau tidak enak dan lain sebagainya. Karena kita meminta dunia dan meminta akhirat kepada Allah itu hakikatnya sama, sama-sama disukai oleh Allah. Dan semakin kita sering meminta kepada Allah sahabat, justru Allah semakin sering. Kenapa? Karena semakin sering kita meminta kepada Allah, disebutkan dalam kitab ini, kita telah menampakkan kebutuhan dan ketergantungan kita kepada Allah. Lain halnya kalau kita meminta pertolongan kepada manusia sahabat. Maka kalau kita sering meminta pertolongan kepada manusia, manusianya akan jenuh, akan malas, akan bosan dengan kita. Tapi kalau Allah tidak sahabat, semakin sering kita meminta pertolongan, berdoa kepada Allah, maka semakin sayang Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita menunjukkan ketergantungan kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di keterangan yang lain sahabat, di dalam hadis yang lain mengatakan bahkan Rasulullah ketika sandalnya itu putus sahabat, maka Rasulullah langsung meminta kepada Allah sahabat. Ini hanya masalah sandal saja, bukan masalah seperti hutang, jodoh, dan lain sebagainya. Bahkan masalah sandal tak langsung kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tahu, bahkan masalah sekecil apapun, kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka tidak mungkin hal itu terjadi sahabat. Rezeki sekecil apapun, kalau tidak diizinkan diberikan oleh Allah, maka tidak mungkin kita dapat. Kira-kira pemahamannya seperti itu.